Terlahirnya Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berakhlak, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai wujud dari ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, bagaimana agar nilai-nilai sederhana yang tertulis dalam Pancasila benar-benar menjadi identitas Indonesia, kini dan seterusnya? Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa juga kemampuannya untuk membaca karakter dan kepribadian. Kali ini akan mengupas lebih dalam tentang kandidat calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Hanya di Sudut Pandang Ferry Cowboy. Sebagai negara demokrasi, seluruh rakyat Indonesia setiap 5 tahun sekali akan memberikan suaranya untuk ikut serta dalam pemilihan umum presiden. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya, yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023, Komisi Pemilihan Umum resmi membuka tahap pendaftaran Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Dan sejauh ini, Anies Baswedan dan Muhaimin atau Caimin menjadi pihak yang pertama kali mendaftar. Kemudian disusul oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sedangkan bacawa pres Prabowo Subianto masih dengan sabar untuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangannya dalam Pilpres 2024. Begitu. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy. Asik. Tadi salah ya, maksudnya bukan bacawa pres tapi baca pres Prabowo Subianto. Oke. Masih nunggu ya. Masih menunggu siapa yang akan menjadi wakil. Siapa ya? Setiap 5 tahun Indonesia selalu ada ini pesta rakyat sebenarnya ya. Semua bisa punya hak untuk memberikan suaranya, memilih siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Terakhir ini 2 periode Pak Jokowi, dan setiap 2 periode pasti akan terjadi pergantian. Sudah ada 3 pasangan yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ini berbeda dengan Pilpres tahun-tahun kemarin ya. Kayaknya padat menuju adem sih. Iya, padat menuju hari H tuh baru kelihatan. Iya. Kalau dulu kan kayaknya 2 tahun sebelumnya. Ya udah wah seluruh komplek banyak spanduk gitu. Kalau ini adem sih kelihatannya dari sini gitu. Entah yang terjadi di sana gitu. Kan kita cuma menonton, aku cuma nonton gitu. Tapi kayaknya sekarang ini lebih adem daripada tahun-tahun kemarin. Ya. Lebih santai. Lebih santai gitu. Yang mau aku tanyakan sama lo nih ya. Nah ini yang berat. Dari pasangan pertama yang mendeklarasikan itu pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Kemudian yang kedua Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang ketiga Pak Prabowo. Pasti mereka ini kalau jadi menjabat jadi presiden punya gaya kepemimpinan yang berbeda. 2 orang yang berkolaborasi untuk memimpin Indonesia pasti ada ciri khasnya masing-masing.
Nah, lo ini kan jagonya melihat bagaimana karakter dan kepribadian masing-masing gitu. Kalau dari pasangan yang pertama, Pak Anies Baswedan dan Caimin, kalau mereka terpilih, mereka berdua terpilih, menurut lo Indonesia ini akan punya pemimpin yang seperti apa ketika mereka berdua terpilih? Pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Pemimpin yang seperti apa ya? Dengar semua. Nungguin ya? Nungguin, minum dulu lah. Minum dulu. Berdialog. Dominannya. Dominannya berdialog. Berdialog langsung dengan masyarakat, begitu? Ya, berdialog, berembuk. Oh, musyawarah Ya. gitu. Karena Pak Anies kan tipe pribadi yang suka berdialog, suka berkomunikasi kan. Kepribadiannya dominannya seperti itu. Nah, Caimin itu akselerasi. Ya, itu kalau Pak Anies sama Caimin. Sebelum gua jelasin yang lain, marilah semua rakyat Indonesia saya ajak tanamkan di hati itu kata demokrasi. Karena kalau nggak ditanamkan kata demokrasi, yang terjadi nanti Perpecahan. nggak enak hati yang terjadi kan. Karena demokrasi itu kan adalah kata lain dari setiap orang punya hak untuk memilih. Tiap orang punya hak untuk membanggakan yang dia pilih. Betul. Tiap orang punya hak untuk memuji yang dia pilih. Betul. Intinya demokrasi itu adalah kata lain dari punya hak untuk menentukan sikap. Jadi siapapun yang berbicara dan bersikap, terimalah dengan jiwa yang besar. Jangan gak enak hati. Di sini aku hanya menjelaskan sesuai sudut pandangku. Pada akhirnya yang memilih kan hak masing-masing. Kita satu tim di sudut pandang ini aja belum tentu satu pilihan kan. Betul. Dan tidak boleh saling marahi. Dan tidak boleh saling tahu juga sebenarnya. Tidak boleh saling tahu. Jadi setiap orang itu punya hak untuk menentukan pilihannya sesuai sudut pandangnya masing-masing. Nah, kadang-kadang yang diributkan itu sudut pandangnya. Menurutku, ya aku juga punya hak menurutku. Nggak udah-udah kan. Kalau Ganjar Pranowo sama Pak Mahfud lebih kepada pendekatan dominannya. Ganjar itu kan hobi, pribadinya suka mendatangi. Lihat langsung ya, Ya. terjun langsung. Bukan soal terjun langsung, semuanya bisa terjun langsung. Tapi ada yang suka berdialog, mendengar. Ada yang oke. suka dengan cara mendekati agar tahu. Oke. Gitu. Kalau visi misinya mah sama aja semua. Betul. Menjadikan Indonesia ini sebaik-baiknya. Caranya aja yang berbeda-beda. Jadi istilahnya itu tidak ada istilah yang ini lebih baik, yang itu lebih buruk. Ini bukan bicara Baik buruk. baik buruk. Tapi saya yakin dari ketiga presiden. Kalau Pak Prabowo itu tipe yang belak-belakan menurutku. Ya itu karakternya. Ya, tiga pasangan ini punya warna masing-masing. Ya.
Kalau kalau Pak Anies suka menyampaikan, oh gua begini begini begini. Nah, berdialog gimana nih gitu. Bermusyawarah, Ya berdialog. kalau Mas Pak Ganjar pendekatan datang biar tahu. Nah, kalau Pak Prabowo belak-belakan ini, nah itu kan. Tapi itu adalah karakter tiap orang gitu. Jadi jangan jadikan, karena gini, ketika kita bertengkar dengan alasan visi misi, ketika kita bertengkar dengan alasan sudut pandang, ya kita sudah merusak demokrasi. Kan gitu.